Kali ini saya ingin bercerita testimoni pada pasien yang mengalami kebutaan mendadak. Ya, jadi ini cerita yang dialami oleh anaknya dari adik saya. Jadi adik keponakan saya di Banyuwangi mengalami suatu penyakit pada mata, di mana dengan gejala adalah tiba-tiba anaknya penglihatannya sangat buruk. Jadi saya katakan sangat buruk karena dia hanya mampu melihat jari ya dari jarak setengah meter saja. Ya, selebihnya dia tidak bisa melihat. Jadi ini ceritanya. Jadi ini ceritanya suatu ketika saya sedang menelepon ibu saya. Ya, biasa saya memang sering menelepon ibu saya, menanyakan kondisi, kabarnya bagaimana. Kemudian saya dapat kabar dari ibu saya bahwa adik keponakan saya akan ke Malang. Jadi akan memeriksakan anaknya yang tiba-tiba mengalami penglihatan yang buta secara mendadak. Ya. Walaupun bukan buta tetapi penglihatannya sangat buruk, yaitu itu tadi hanya mampu melihat jari atau menghitung jari dari jarak setengah meter saja, sangat buruk. Nah, kemudian mendengar kabar itu saya langsung telepon adik saya tersebut. Saya tanyakan bagaimana kondisinya. Jadi kemudian yang saya dapatkan cerita dari adik saya, dia mengatakan bahwa tiba-tiba anaknya kalau jalan menabrak, jadi suka menabrak. Jadi kemudian yang biasanya dia kalau malam itu tidurnya malam, ya, dia masih sore minta tidur, sudah ngantuk. Jadi kemungkinan dia karena dia gelap, penglihatannya semakin gelap, dia sehingga lebih nyaman dibuat tidur saja sehingga anaknya gampang ngantuk. Begitu. Lantas kemudian dites membaca sama adik saya, anaknya tersebut nggak bisa membaca, nggak kelihatan, melihat TV nggak kelihatan. Akhirnya saya nggak tahu kenapa kok tidak konsultasi kepada saya. Rupanya saya tanyakan, dia tahu saat itu memang saya sedang sakit, sehingga dia tidak mau mengganggu saya. Akhirnya dia membawa anaknya ke rumah sakit, sebuah rumah sakit di Situbondo. Saya nggak tahu kenapa kalau dia di Situbondo. Kalau menurut informasi karena dia punya kenalan di rumah sakit Situbondo. Akhirnya dibawalah anaknya ke sana, diperiksa dokter spesialis mata. Kemudian setelah diperiksa dokter spesialis mata, hasil pemeriksaan sudah selesai. Dokter spesialis mata mengatakan tidak ada masalah apa-apa dengan matanya. Jadi matanya baik-baik saja. Jadi semuanya normal menurut dokter spesialis mata. Lantas kemudian dia dirujuk, disarankan ke Malang katanya begitu. Ya. Kemudian saya menyampaikan kepada adik saya. Jadi itu akan kemungkinan besar dilakukan pemeriksaan ya nanti di sana, kemungkinan entah di CT scan atau MRI. Kalau dokter mata mengatakan tidak ada apa-apa, normal, kemungkinan problem yang terbesar adalah kemungkinan besarnya adalah di otak. Sedangkan nanti juga ya kalau matanya tidak ada apa-apa, kemungkinan problem di otak itu yang paling sering adalah tumor atau kanker. Ya nanti kalau sudah diperiksa ke sana, ya selain perjalanannya jauh, ya nanti hasil pemeriksaan itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, tidak ditemukan apa-apa, ya kan malah bingung. Kondisi begini tidak diketemukan apa-apa. Yang kedua adalah mungkin adalah tumor atau kanker. Kalau memang benar tumor atau kanker, pilihannya juga tidak enak semuanya ya. Kalau tumor atau kanker pilihannya satu operasi, akan pilihan yang tidak nyaman. Yang kedua adalah kemoterapi. Karena di dalam medis pilihannya hanya itu, operasi ataupun kemoterapi. Kemoterapi adalah kondisi yang tidak nyaman bagi seseorang apabila dilakukan terapi kemoterapi.
kondisi badannya menjadi tidak nyaman, apalagi anak seusia itu. Saya hanya bilang kepada adik saya bahwa sebelum ke Malang, coba mampir dulu ke tempat saya di Jember, karena Jember itu adalah dilewati ketika mau ke Malang, melewati Jember. Saya hanya bilang kepada adik saya, coba mampir dulu ke Jember. Sehari saja saya bilang, kalau tidak ada perbaikan akan kita tangani ya. Kalau tidak ada perbaikan silakan lanjut perjalanannya sampai dengan ke Malang. Singkat cerita bahwa anaknya dibawa ke tempat saya di Jember sini, di Cempaka Medistra sini. Kemudian hanya memang kita tidak enggak boleh apa-apa ya. Enggak. Oh. Coba di pangku, sini di pangku Bapak, Enggak telan. Walaupun 1 bulan pun anaknya baru mau diterapi pun kalau menurut terapi kita enggak ada. Kita kemarin ada pasien kan sudah bertahun-tahun ya. Dia kan merasa pandangannya nggak bisa berpahala, seakan-akan sedih. Betul, makanya biar pengen sembuh, biar sembuh, dan bisa lihat. Pengen sekolah apa enggak ini? Dan katanya mau beli trial yang terus kena ini pelutaan. Saat pegang kaki yang sakit sebelah mana itu nanti akan ketahuan dia problemnya di sebelah kiri atau sebelah kanan sumbatan, pada jalur kiri atau jalur kanan. Nanti kita pegang betisnya, dipegang ketiaknya, dipegang selangkangannya, itu ketahuan dia problem gerakannya nanti beda kiri kanan. Jadi begitu kita perlu mendeteksi. Tapi sebenarnya nanti sudah bisa, hanya butuh tenangan ya. Gini Mas, misalkan malam ini nggak bisa ya besok pagi, sebisanya dirayu-rayu, ya nggak apa-apa, fleksibel loh ini. Artinya kan, kadang-kadang bisa saja langsung sembuh. Di sini, ayo di sini. Lihat, tentu ya sambil nunggu aja tenang. Tak perlu tahu. Segala sesuatu kan semuanya kita paham itu datang dari Allah ya. Tak tegang. Sakit bilang ya? Sakit nggak lo? Sakit nggak? Nggak kan? Nggak ya. Ini sakit nggak lo? Sakit nggak? Nggak. Apa beti? Repot ada anak kecil. Sakit. Coba ketiaknya tak pegang. Ketiaknya tak pegang. Balik. Ini orang nggak lo? Sakit nggak? Ngomong aja. Repot kan? Saya 20 tahun di sakit sebelah kiri warga. Ini sakit nggak? Jadi sakit nggak? Kemudian hanya memang kita tidak bisa menunjukkan video terapinya secara utuh karena waktu mau kita terapi, namanya anak kecil usia 5 tahun, anaknya itu takut, ya. Takut dengan kita, takut dengan petugas-petugas kami, ya. Sehingga kita menggunakan pendekatan, saya menterapinya tidak melibatkan banyak orang, saya menterapinya melibatkan bapak dan ibunya langsung, saya ajari kemudian dipraktekkan sehingga tidak banyak orang, sehingga kami tidak memiliki dokumentasi videonya secara utuh pada saat proses terapi itu. Hanya kami menunjukkan hasilnya nanti, bahwa kemudian anak itu diterapi dengan saya sendiri, dengan melibatkan bapak dan ibunya, diterapi dengan suatu gerakan-gerakan yang dengan tujuan melancarkan aliran darah dan getah bening. Karena tumor itu menurut hemat kami bukan daging tumbuh atau tumor atau kanker itu bukan daging tumbuh yang tumbuh secara abnormal, tetapi tumor itu hakikatnya adalah penyumbatan pada getah bening atau limfe pada tubuh kita, sehingga akan menimbulkan benjolan-benjolan di dalam badan kita yang akhirnya mendesak, kalau sekiranya itu di otak akan mendesak saraf-sarafnya, sehingga akan terjadi contoh pada kasus ini yaitu kebutaan mendadak. Jadi akhirnya singkat cerita kita lakukan
terapi itu dengan melibatkan orang tuanya. Kemudian hasilnya setelah diterapi 1 hari di sini, anaknya kemudian penglihatannya langsung membaik. Yang semula hanya melihat setengah meter, kemudian bisa melihat pada jarak 3 meter. Sudah sangat membaik daripada awalnya. Ya, kemudian orang tuanya gembira sekali, yang akhirnya dia memutuskan pulang kembali ke Banyuwangi, melanjutkan apa yang kami ajarkan. Jadi tidak jadi berangkat ke Malang. Hasilnya kemudian lagi saya memantaunya setelah 2 minggu dari anaknya dibawa ke Jember. Saya sambil pulang menjenguk orang tua, saya menanyakan perkembangannya, saya lihat langsung, dan kemudian ada videonya. Simak videonya setelah ini, hasilnya setelah diterapi selama 2 minggu. Ya. Coba, Ndok, dites, Pak D. Coba ya. Ini berapa? Oke, semakin jauh ya. Biar kelihatan cahaya. Biar kelihatan cahaya. Ayo. Ini berapa? Ini berapa? Yang keras? 3 kelihatan ya. Oh, yang keras ya belajar. Ini 4. Nah, bagus. Coba agak jauh ini. 4 meter. Ini berapa? Kita sementing pencahaya. Ini berapa? 3, bagus. Coba tangannya ini goyang apa enggak? Ini sekarang enggak ada. Bisa lihat. Sekarang jauh lagi. Semakin jauh. Ini goyang apa enggak? Sekarang goyang apa enggak ini? Enggak. Enggak. Ini yang mulai ada kemajuan kapan ini? Penglihatan nih. Ya terus tiap harinya. Yang mulai apa itu melihat jauh mulai bisa itu kapan? Ya kemarin itu nganu Mas. Kok pas sabulan tak ke isoa kok iso garap. Oh, iso garap. Maksudnya itu gak bisa nulis, gak bisa baca. Setelah sebulan ini kemarin pas bisa. Bisa membaca pas sebulan ya. Pas sebulan gak Oh, bisa. bisa iso tambah-tambahan nulis iso ngisi. Soal tambah-tambahan bisa. Oh, itu mulai kapan yang mulai bisa? Pas sebulan deh. Sebulan. Ya waktu ke tempat saya dulu. Dari gak bisa lihat. Oh, sebulan dari. Oh, berarti artinya setelah berapa minggu diterapi? 3 minggu. 3 minggu. Mulai bisa baca ya. 3 minggu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lakukan terus. Demikian bahwa seringkali kita terburu-buru melakukan suatu pemeriksaan, banyak pemeriksaan di mana ujung-ujungnya adalah biaya. Ya, semuanya ada berbiaya, selain jaraknya jauh juga memakan waktu dan biaya. Pemeriksaan-pemeriksaannya tentunya juga membutuhkan biaya mahal. Padahal dengan melakukan terapi, langsung berkonsultasi dan melakukan terapi, maka bisa tentunya menghemat banyak hal dari sisi materi, waktu, tenaga, ya biaya akan lebih berhemat. Ya, demikian pada kasus ini ada pembelajaran bahwa kadang-kadang sesuatu yang seolah rumit bisa sembuh dengan cara sederhana, karena semuanya itu menjadi rumit ketika kita tidak tahu ilmunya, dan menjadi sederhana kalau kita mengerti ilmunya. Demikian setiap hari kita mencarikan teknik-teknik terapi penyembuhan cepat untuk banyak penyakit, sehingga ketika suatu penyakit diterapi dengan cara yang benar, maka dia akan segera sembuh.